Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailinda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 19 Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik dengan salah satu guru di SMA Negeri 19 Palembang. Saya saat ini bersama Ibu Dahlia, Ibu yang mengajar pelajaran sosiologi. Apa kabar Ibu Dahlia? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu Dahlia, kita akan memulai observasi ini dengan pra-observasi. Pada tahap pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertanyaan pertama, Ibu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Ya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya ajarkan itu adalah tentang interaksi sosial. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu adalah siswa mampu menjelaskan ciri-ciri interaksi, kemudian siswa mampu mengidentifikasi proses interaksi, dan siswa mampu mencari contoh-contoh interaksi di kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, pertanyaan berikutnya Ibu Dahlia, apa area pengembangan itu yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran Ibu kali ini? Ya. Karena di sini mencari contoh ya Bu, saya harapkan siswa saya setelah belajar ini mungkin mereka mampu mengetahui bahwa contoh-contoh itu mereka alami sendiri, dalam keseharian mereka menemui hal-hal tersebut. Jadi mereka bisa langsung mengimplementasikan ilmunya ke sana. Oke, baiklah Ibu. Berikutnya, kira-kira seperti apa rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran nantinya? Ya. Pada kesempatan ini saya menggunakan PBR, kemudian saya memberikan LKPD kepada siswa. Apakah ada yang lain Bu, seperti menggunakan IT yang akan Ibu gunakan nanti? Mungkin dalam mencari contoh, siswa menggunakan HP mereka untuk mencari contoh-contoh di internet. Ya, dengan bantuan HP siswa bisa mencari contoh-contoh materi nanti Bu ya. Oke. Berikutnya Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Mungkin hari Kamis jam 1 dan kedua tanggal 16 November nanti Bu, saya akan melakukan pembelajaran ini di kelas. Oke, di kelas 10. Di kelas 10 Bu ya, pada hari Kamis nanti saya juga akan hadir di sana melakukan observasi sewaktu Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, sebagai seorang guru mungkin saya lebih prepare mempersiapkan tahap-tahap dalam mengajar, mungkin media, metode yang akan digunakan oleh siswa. Jadi saya lebih mempunyai persiapan lagi untuk kedepannya. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Dahlia. Sampai ketemu lagi nanti kita pada hari Kamis di saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi hum fihi ja'alna yassir li amri wa lul. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sikap beri salam.
Kemarin kita sudah sampai di interaksi. Ya kan? Coba, apa itu pengertian interaksi? Ulang lagi. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Ayo. Ya, namanya. Ya, apa menurutmu interaksi? Interaksi sosial merupakan hubungan interbalik antara individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dan kelompok. Good. Dapat dicoklat coklat silakan. Apa syarat interaksi? Tunjuk tangan. Syarat interaksi. Nadine. Pelaku lebih dari satu orang, Ya. adanya komunikasi, adanya dimensi waktu, dan adanya tujuan. Good. Lanjut. Apa ciri-ciri interaksi? Kemarin kita sudah belajar masalah interaksi, macam-macam interaksi. Apa saja? Interaksi antara Sarah, siapa cepat dia datang. Ya, mulai. Ini yang baca buku. Good. Oke, 1, 2, 3. Gerak itu rambi dua. Mulai duduk. Ya, bentuklah kelompoknya dengan rapi. Hari ini, ya kan? Dengar, kau itu harus bekerja sama satu, dan harus kreatif, ya kan? Jadi, ya penilaian itu karakternya itu kreatif. Dan bekerja sama. Portofolionya harus jadi nilainya nilai kelompok. Sekarang baca Evanya. Semua. Kalau mau berdiri semua. Jadi di sini diberi ini tempat ada ruang kelas, ada ruang kelas supaya ruangnya kita tapi kalau ini semuanya dia pakai apa namanya sumbang, kemudian dia datang ke tempatnya, yang isinya datang. Tidak ada kesulitan. Ya. Baik, sekarang menurutmu apa pembelajaran kita dari kemarin sampai sekarang? Sekarang kita kesimpulan, saya mau membuat kesimpulan. Apa yang kita pelajari dari kemarin? Bisa? Mulai kemarin kita belajar masalah apa lagi? Belajar apa? Belajar tentang interaksi sosial. Lalu Itu apa? Ciri-ciri interaksi sosial, tujuan pembelajaran dari interaksi sosial. jadi ya, sebagai makhluk hidup kita ini makhluk sosial, kita harus berinteraksi bersama kita ya kan. Manfaatnya banyak, kita bisa saling menolong, kita bisa saling curhat ya kan. Dengan ngobrol sama coba kalau mau ngobrol sendirian, kita lagi ngobrol sendirian. Enggak, ngomongin sendirian ya kan, stres nanti sendirian ya kan. Lebih baik kita berinteraksi seperti sekarang ini belajar berkelompok ya kan, nanti kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, kita akan membawa manfaat yang baik. Terus sekarang untuk pembelajaran berikutnya silakan mau pelajari di rumah tentang proses interaksi sosial. Ya. Cukup sekian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailinda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 19 Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pasca observasi setelah mengamati rekan kerja saya melakukan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Ibu Dahlia. Ya. Baiklah, Ibu Dahlia, kita akan memulai percakapan pasca observasi ini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran, Bu, ya. Pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Jadi setelah saya melakukan kegiatan belajar di kelas, rasanya puas dan senang, apalagi bisa melihat anak-anak aktif belajar. Bagaimana dengan kira-kira perasaan anak-anak itu sendiri, Bu? Apakah mereka juga senang belajar? Ya, mereka begitu antusias, ya kan? Mereka mengerjakan secara bersama-sama sehingga mereka menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu karena bersama-sama dengan senang. Iya. Jadi mereka merasa senang, nyaman belajar, Bu, ya. Ya. Berikutnya, Ibu, apakah pelaksanaan pembelajaran ini sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya, selama 2 kali 45 menit itu memang sudah saya rencanakan sedemikian rupa sehingga tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Jadi semua sudah tercakup, Bu, ya, dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup, semuanya sudah ada di sana, Bu, ya. Oke, baiklah, Bu. Berikutnya, apa kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran ini? Ya, karena pada proses pembelajaran itu siswa dibentuk kelompok menjadi 5 kelompok, maka ada beberapa kelompok yang mungkin susah untuk mengartikan suruhan dari LKPD itu sehingga mereka bertanya berkali-kali. Jadi saya harus menjelaskan itu berkali-kali pada beberapa siswa sehingga saya juga harus memberikan contoh yang nyata dari tugas mereka sehingga mereka akhirnya mengerti. Oke, jadi ada beberapa siswa itu yang kurang paham sehingga Ibu harus mengulangi, Bu, ya, mengulangi menjelaskan beberapa kali. Jadi itu hambatannya, Bu, ya. Berikutnya, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu capai selama proses pembelajaran itu? Ya. Kompetensi yang saya rasa itu pedagogik, di mana saya harus mencoba beberapa model pembelajaran. Mungkin saya harus membuat suasana belajar itu menyenangkan. Lalu media juga mungkin saya harus di lain waktu saya harus menyiapkan tayangan video. Jadi siswa itu tidak bosan dengan satu metode saja. Itu saja sih. Iya, jadi Ibu akan memberikan alternatif model pembelajaran yang lain, Bu, ya. Kemudian media pembelajaran juga yang menarik bagi anak-anak. Tentunya juga akan menggunakan IT, Bu, ya. Sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang, Bu, ya. Oke, berikutnya, Ibu, apa harapan Ibu ke depannya atau refleksi yang Ibu lakukan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu jalani? Mungkin karena ini kurikulum merdeka, jadi saya harus memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk lebih kreatif, terutama kalau kita lagi mengerjakan LKPD yang hasilnya ada produk. Saya tidak akan lagi menyuruh mereka membuat sesuai dengan keinginan saya, tapi saya akan memberikan peluang untuk mereka mengembangkan diri. Silakan buatlah sesuai kemampuan dan minat mereka, bentuknya disesuaikan dengan keinginan mereka. Jadi nanti produknya mungkin akan didapat lebih bervariasi. Oke, baiklah. Jadi refleksi Ibu pada hari ini, ke depannya Ibu akan memberikan kebebasan, Bu, ya, kepada siswa dalam mengumpulkan, mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat mereka. Oke. Baiklah, Ibu Dahlia, terima kasih untuk waktunya. Kita telah
mengakhiri kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk Ya, kita amin. ke depannya. Ya, amin. Oke, baiklah, terima kasih. Inilah kegiatan pasca observasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.